Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, selamat berjumpa kembali di channel Roni Ismail ini. Dan di video kali ini saya akan meneruskan sharing seputar RPS atau Rencana Pembelajaran Semester ini. Dan saudara-saudaraku, para dosen muda, terutama kita semua yang non-kependidikan, di video ini saya masih bicara tentang CPMK dan sub CPMK. Mohon diingat bahwa CPMK dulu disebut dengan sebagai unsur dari silabus, dulu disebut dengan standar kompetensi atau SK. Sedangkan sub CPMK yang di buku kurikulum disebut sub CPMK disebut dengan kompetensi dasar. Karena kompetensi dasar, maka kemampuan-kemampuan atau kompetensi yang dirumuskan di RPS sejumlah beberapa pernyataan kemampuan atau kompetensi. Sedangkan CPMK sebagaimana tabiatnya sebagai standar kompetensi, sebagai sesuatu yang utuh, maka dibuat satu pernyataan kemampuan saja. Pada video sebelumnya kita sudah merumuskan CPMK dan sub CPMK dari mata kuliah kita masing-masing. Dan pada kesempatan ini kita akan lihat CPMK kita dari 3 poin ini, yaitu KKNI, SNDikti, dan distingsinya. Maksudnya bagaimana? Mari kita lihat CPMK dan sub CPMK kita dari KKNI untuk memastikan bahwa capaian pembelajaran mata kuliah kita yang di RPS, baik CPMK maupun sub CPMK RPS, sesuai dengan kualifikasi KKNI. Mohon diingat di video-video sebelumnya bahwa KKNI itu pertama adalah jenjang kualifikasi dari jenjang 1 sampai jenjang 9. Kemudian yang kedua KKNI itu adalah kualifikasi. Yang pertama adalah jenjang kualifikasi. Yang kedua, KKNI adalah kualifikasi capaian pembelajaran. Itu ada di pasal 6. Sedangkan jenjang kualifikasi ada di pasal 5. Makanya CPMK maupun sub CPMK kita yang di S1 pasti kualifikasi CP-nya berbeda dengan RPS yang dibuat di S2 yang level 8. Berbeda dengan di profesi di level 7. Kemudian yang kedua, CPMK dan sub CPMK kita akan kita lihat dari SNDikti, memastikan bahwa CPMK dan sub CPMK di RPS kita sesuai dengan standar-standar di Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kemudian yang ketiga, di pelatihan-pelatihan kami, juga sub CPMK dan sub CPMK itu akan kita gunakan untuk memastikan kualitas CP lulusan mata kuliah kita, baik CPMK maupun sub CPMK itu di atas. Minimal sama dengan CP mata kuliah yang sama di tempat lain. Misalnya mata kuliah A, itu kan tidak hanya kita yang mampu. Tidak hanya di kampus kita kan, tetapi mata kuliah A, katakanlah mata kuliah Pancasila, itu diampu di tempat lain dan oleh orang lain di kampus lain. Karena itu, pada kesempatan ini, sub CPMK dan CPMK kita akan kita lihat dari 3 poin ini. Sudah sesuaikah dengan KKNI? Sudah sesuaikah dengan standar SNDikti? Dan apa distingsinya dengan mata kuliah yang sama di tempat lain? Nah, saudara-saudaraku, untuk keperluan ini, saya akan untuk melihat 3 poin-poin yang akan dibahas ini, saya akan menggunakan teori lama di KBK tentang A, B, C, D. Dan saudaraku, dosen-dosen muda, terutama yang non-kependidikan, kira-kira A apa,
B apa, C apa, dan D apa, hubungannya dengan CPMK dan sub CPMK yang sudah kita rumuskan. Untuk lebih clear-nya, ini ada rumusan CPMK mata kuliah saya, resolusi konflik. Ini S1, berarti jenjang 6 di KKNI, yaitu mahasiswa mampu menganalisis resolusi konflik sosial keagamaan pada suatu wilayah bekas konflik menggunakan teori sosiologi konflik dalam laporan mini riset 10 halaman. Di rumusan CPMK ini ada A-nya, ada B-nya, ada C-nya, dan ada D-nya. Kira-kira ada yang tahu apa itu A di rumusan ini? Apa unsur A di rumusan ini? Atau apa A dulu? A adalah apa? Kemudian di sini apa? B apa? Dan di sini apa? C apa? Di sini apa? D apa? Di rumusan ini apa? Untuk memastikan rumusan ini sesuai dengan KKNI, sesuai dengan SNDT, dan kalau perlu untuk membuat distingsi mata kuliah kita dengan mata kuliah yang sama di kampus lain, di tempat lain, agar kualitas mata kuliah kita tidak di bawah mata kuliah yang sama di tempat lain. Syukur-syukur lebih tinggi CP-nya, minimal sama. Ada yang bisa jawab, teman-teman? Oke. Nah, A ini adalah audience. A stand for audience. Apa audience kita adalah mahasiswa. Mahasiswi juga ya, tidak hanya mahasiswa. B stand for behavior. Nah, di rumusan CPMK ini behaviornya adalah menganalisis. Kemudian C, condition. Condition adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai behavior. Biasanya dirumuskan dengan setelah mengikuti perkuliahan mata kuliah ini selama 1 semester, mahasiswa mampu. Sedangkan D adalah degree. Oke. Sedangkan D adalah degree. Yang condition tadi implisit, mahdzub. Yang degree ini harus eksplisit kepentingannya dengan unsur-unsur RPS yang lain. Kolom-kolom RPS yang lain diambil dari isian degree ini. Apa degree di mata kuliah di rumusan CPMK ini? Degree-nya ada 2, yaitu menggunakan teori sosiologi konflik dan laporan mini riset 10 halaman. Laporan mini riset 10 halaman. So, rumusan CPMK di mata kuliah yang saya contohkan ini sudah ada unsur A-nya, yaitu mahasiswa, unsur A-nya. Unsur B-nya, behavior-nya adalah menganalisis kemampuannya. C-nya boleh dieksplisitkan, boleh juga. Pasti kalau CPMK kan 1 semester, setelah mengikuti mata kuliah ini selama 1 semester. Kemudian menggunakan teori sosiologi konflik adalah D. Dan laporan mini riset 10 halaman juga termasuk dengan degree. Ini contoh dari CPMK. Bagaimana contoh dari yang lain dari sub CPMK? Saya ambil satu contoh sub CPMK dari mata kuliah saya. Ini dia. Juga ada E, B, ada ABCD-nya ini. Oke, audiensnya adalah mahasiswa. Behavior-nya mahasiswa mampu menguraikan. Kemudian condition-nya biasanya sebelum ini ada ya di sini. Setelah mengikuti mata kuliah ini selama 1 semester, mahasiswa mampu. Oke, kemudian degree-nya secara sosiologis dan ringkasan 8 paragraf. Yang pasti dengan ABCD ini kita akan memastikan apakah
behaviornya ini sesuai dengan KKNI dan SNDikti, dan bagaimana distingsinya bisa dilihat dari degree ini dengan mata kuliah yang sama di tempat lain. Oleh karena itu, teori ABCD ini sangat bermanfaat untuk melihat CPMK maupun sub CPMK kita apakah sesuai dengan SNDikti dan KKNI serta bagaimana distingsinya dengan mata kuliah yang sama di tempat lain. Kesesuaian KKNI dan SNDikti bisa dilihat dari behaviornya ini, sedangkan distingsinya bisa dilihat dari degree atau D-nya ini. Mari kita lihat satu persatu teori ABC itu. Nah, E tadi sudah dijelaskan, E adalah audiens, dan audiens kita mahasiswa. Tentu kalau guru, audiensnya adalah siswa, ya. Oke, harus ada unsur ini. Audiens, mahasiswa. Kemudian B-nya, behavior. Tentu kita harus sesuaikan dengan harus rumusan CPMK maupun sub CPMK kita harus smart sesuai dengan SNDikti di buku kurikulum itu. Spesifik S-nya. Kemudian measurable. Oke. Spesifik, measurable. Kemudian achievable, realistic, dan ada unsur P-nya. Kita sudah diskusikan di video sebelumnya. Smart sesuai dengan SNDikti di sini. Behavior kita harus sesuai dengan teori SMART di buku kurikulum SNDikti itu. Oke, spesifik, measurable, kemudian achievable, realistic, dan time bound. Time bound. Mari kita lihat lagi video CPMK dan sub CPMK sebelumnya. Kalau sudah begini, smart, spesifik, kata kerja tertentu, measurable dapat diukur, kemudian achievable dapat dicapai, realistik bisa dicapai dalam waktu tertentu, juga time bound bisa dicapai dalam waktu 1 semester kalau itu CPMK. Kalau sub CPMK berarti di per pertemuan atau per 2 pertemuan, maka CPMK dan sub CPMK kita sesuai dengan SNDikti. Oke, sesuai dengan SNDikti. Oke. Kemudian, bagaimana kesesuaian behavior kita dengan KKNI di peraturan KKNI tahun 2012, Perpres nomor 28 tahun 2012 di pasal 6 bahwa lulusan kualifikasi capaian pembelajaran di S1 itu adalah tingkat analis. Silakan lihat di Perpres nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI pasal 6 kemudian ayat 1, pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa lulusan S1 D4, D3 dan D2 setara dengan analis. Oleh karena itu CPMK maupun sub CPMK kita minimal C4, analyzing. Boleh C5, evaluating, boleh C6, creating. Apa saja kata kerja operasional untuk analyzing? Misalnya ada mampu menganalisis, mampu menguraikan, mampu membedakan, mampu mengkritisi itu C5, mampu mendesain, mampu membuat itu C6. Nah, pastikan rumusan-rumusan CPMK kita sesuai dengan SNDikti harus smart. Oke. Di video saya ya sebelumnya ada, dan juga harus minimal analyzing, menganalisis. Minimal menganalisis itu S1, itu amanat KKNI di pasal 6 ayat 1. Kalau sudah begitu,
Bisa dipastikan, kita bisa berkata ke asesor, ke siapapun, bahwa rumusan CPMK maupun sub CPMK di RPS mata kuliah kita sudah sesuai dengan KKNI dan SNDikti. Oke, condition adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai behavior tadi, menganalisis, mengkritisi, membuat. Kalau CPMK tentu waktunya adalah 1 semester. So, rumusan CPMK kita yang 1 pernyataan kemampuan utuh itu dicapai dalam 1 semester. Sedangkan sub CPMK sangat mungkin ada yang 1 pertemuan, ada yang 2 pertemuan kan? Sehingga sub CPMK conditionnya adalah pertemuan, 2 pertemuan, atau mungkin bahkan 3 sampai 4 pertemuan. Contoh rumusan dari condition adalah setelah mengikuti perkuliahan ini selama 1 semester, mahasiswa mampu ini. Baik, saudara-saudaraku, kita sudah memastikan di behavior bahwa CPMK dan sub CPMK kita sesuai dengan SNDikti dan sesuai dengan KKNI. Kemudian bagaimana poin ketiga tadi di awal untuk membuat distingsi, dan itu sebetulnya juga keperluan kolom evaluasi kriteria dan indikator di RPS kita bisa memanfaatkan teori lama ini, yaitu di rumusan CPMK maupun sub CPMK kita lengkapi dengan degree. Nah, degree itu bisa 2, 1 kualitatif dan yang kedua kuantitatif. Contoh degree yang kualitatif ini tadi, mahasiswa mampu menguraikan konflik secara sosiologis. Menurut teori psikologi agama, sesuai pasal 29 Undang-Undang 45, sesuai SOP praktikum, menurut ilmu Holdun, dan lain-lain. Inilah contoh-contoh degree kualitatif yang teoritik, perspektif, point of view. Sedangkan degree yang kuantitatif adalah ini dia contohnya dalam makalah 10 halaman, ini tentu CPMK, dalam degree CPMK, dalam laporan praktikum 12 halaman tentu itu degree CPMK. Kemudian dalam laporan mini riset 10 halaman tentu itu CPMK, dalam ringkasan 8 paragraf ini mungkin sub CPMK. Dalam 1 peta konsep mungkin sub CPMK ini. Dalam 1 mind map, dalam resume sekian paragraf. Nah, ini degree yang kita buat, baik yang harus kita buat baik di CPMK maupun sub CPMK kita. Untuk apa keperluannya? Tentu selain untuk mengisi kolom di RPS evaluasi kriteria dan indikator, degree ini di KBK yang lama digunakan untuk membuat distingsi perbedaan ciri khas mata kuliah yang sama di tempat lain. So, jika ada pertanyaan kepada saudara-saudaraku dosen-dosen muda ini tentang apa bedanya mata kuliah teman-teman dosen-dosen muda ini dengan mata kuliah yang sama di tempat lain, teman-teman bisa rumuskannya di degree ini. Pastikan degree kita kualitasnya, kualitas CP-nya, kualitas CPMK dan sub CPMK-nya minimal sama dengan mata kuliah yang sama di tempat lain. Syukur-syukur bisa lebih. Kalau di tempat lain mampu hanya misalnya dalam misalnya ya CPMK-nya hanya mampu dalam makalah mini 4 halaman lah. Mari kita buat di atasnya dalam makalah ilmiah 10 halaman. Artinya kita lebih tinggi dari kualitas sub CPMK mata kuliah yang sama di tempat lain itu. Baiklah, saudara-saudaraku, oleh karena itu marilah kita sempurnakan CPMK dan sub CPMK ini dengan teori lama ABCD ini. Mengapa? 1 tadi ini ya, agar sesuai dengan kualifikasi KKNI, pastikan behaviornya minimal C4. Kemudian agar sesuai dengan standar SNDikti, maaf terlewat, salah satunya dengan teori SMART. Tadi mohon dilihat lagi, teori SMART ini. Oke. Specific, measurable, achievable, realistic, dan
time bound. Kemudian mari kita juga sesuaikan. Yang kedua adalah degree kita, agar CPMK dan sub CPMK-nya ada degree-nya, baik yang kualitatif maupun yang kuantitatif maupun kedua-duanya. Saran kami, hemat kami yang CPMK ini tentu ada dua-duanya, kualitatif maupun kuantitatif, karena disitulah ciri keilmuan kita. Begitu juga dengan sub CPMK, hemat kami untuk memudahkan kita juga dalam penilaian nanti, degree-nya ada kualitatifnya, ada kuantitatifnya untuk membuat distingsi mata kuliah kita dengan mata kuliah serupa di tempat lainnya. Demikian saudara-saudaraku, para dosen-dosen muda yang non-kependidikan terutama, juga yang pendidikan mungkin juga bisa merecall ulang, gitu, recall ya pengetahuan kita yang lama. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya kajian tentang sub CPMK dan CPMK kali ini. Mohon like video ini dan subscribe. Sekali lagi, inilah pembahasan kita pada kesempatan ini. Memastikan CPMK dan sub CPMK yang sudah kita buat di rencana pembelajaran semester kita sesuai dengan KKNI, sesuai dengan SNDikti, dan kita buat distingsi dengan mata kuliah yang sama di tempat lain. Terima kasih saudara-saudaraku. Mohon maaf atas segala kekurangan. Segala kekurangan dari saya, dan ada sesuatu yang baik tentu itu dari Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.